toleransi itu apa sih? Imigran itu apa sih, Kak? Kenapa kita harus belajar itu? Emang penting? Kenapa, Kak? Sabar. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mending kita kenalan dulu. Hai semua, kenalin aku Wifa Nur Aini dengan NIM akhir 240 sebagai ketua. Dan ini Via, ini Suci, ini Nara, dan ini Lintang. Kalian mau tahu dampak kebijakan zero tolerance terhadap imigran latih yang ada di Amerika Serikat itu apa? Let's check it out! Jadi, kenapa kebijakan zero tolerance itu ada? Karena pada tahun 2018, pemerintahan Donald Trump menerapkan kebijakan zero tolerance yang memproses secara hukum semua imigran yang melalui perbatasan Amerika Meksiko secara ilegal, termasuk pencari suaka dari kawasan Northern Triangle. Akibatnya, banyak keluarga tidak dapat bersatu kembali. Lebih dari 2.800 anak terpisah dari orang tuanya antara April hingga Juni 2018. Nah, kebijakan tersebut mendapatkan kritik luas dari publik, komunitas internasional, organisasi hak asasi manusia, dan dianggap berpotensi melanggar hukum internasional karena mengabaikan hak serta kesejahteraan anak. Terus, kebijakan zero tolerance itu apa? Jadi, kebijakan zero tolerance adalah kebijakan yang diumumkan oleh Jaksa Agung Jeffrey Sessions pada tanggal 6 April 2018 yang berisikan tentang pelanggaran 8 USC 1325A yang berisikan mengenai pelanggaran percobaan masuk secara ilegal oleh para imigran maupun para imigran yang sudah masuk secara ilegal ke Amerika Serikat di bawah kepemimpinan dari Donald Trump. Nah, kalau di masa lalu itu, misalnya kalau ada imigran yang tertangkap di perbatasan masuk secara ilegal, mereka akan langsung dipulangkan ke Meksiko setelah pemberitahuan secara singkat oleh para staf yang menjaga di perbatasan. Tapi semenjak kebijakan zero tolerance itu diresmikan oleh Donald Trump, para imigran yang masuk secara ilegal melalui perbatasan itu, kalau misalnya ditangkap, mereka akan diinterogasi, diperiksa, dan bahkan bisa dituntut dan dihukum selama penjara 6 bulan. Untuk keluarga-keluarganya yang misalnya anak-anak yang tertangkap juga bersama mereka itu akan dipisahkan oleh keluarganya. Jadi sementara orang tuanya itu sedang diinterogasi atau diperiksa, anak-anak mereka itu akan dimasukkan ke fasilitas di seluruh Amerika. Jadi mereka akan berpisah untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Gitu teman-teman. Itu adalah kebijakan zero tolerance di masa kepemimpinan Donald Trump. Dampak buat imigran Latin apa? Oke, jadi dampak untuk imigran Latin sendiri itu dibagi menjadi dua, dampak fisik dan juga dampak psikologis. Nah, pada tahun 2019 ada 5 anak usia 2 hingga 16 tahun yang meninggal karena penyakit seperti pneumonia, demam tinggi, dan juga infeksi otak. Nah, infeksi bakteri dan juga influenza, anak-anak ini juga mengalami kekerasan fisik dari pejabat pemerintah yang mengenakan topi dan menyebabkan memar pada pergelangan tangan, tulang rusuk, hingga bahu mereka. Adapun dampak psikologis itu disebabkan karena mereka mengalami pemisahan dari keluarga yang menyebabkan anak-anak itu mendapatkan latar belakang migrasi dan ditempatkan di tempat penampungan yang pada saat itu menyebabkan psikologis mereka itu terganggu. Jadi mereka itu merasa kesepian dan juga merasa didiskriminasi karena mereka dipisahkan oleh keluarganya. Kemudian siapa sih yang membongkar semua ini? Peran besar datang dari NGO dan juga jurnalis. Kemudian American Civil Liberties Union, Human Rights Watch, dan Amnesty International mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia dan memberi bantuan hukum. Meski dibatasi, media tetap berjuang. Seperti ProPublica meliris rekaman suara anak-anak menangis di pusat pertahanan yang memicu kemarahan publik. Selain itu, foto viral anak dari Honduras yang menangis juga simbol penderitaan anak-anak imigran, ditambah dengan laporan fasilitas over capacity, layanan kesehatan yang minim, dan juga perlakuan yang tidak manusiawi. Nah, respon pemerintah di bulan Juni tahun 2018 karena adanya tekanan publik, akhirnya Presiden Trump tunduk, walaupun sebelumnya bilang hanya Kongres yang bisa menghentikan kebijakan. Trump menandatangani executive order pada tanggal 20 Juni untuk menghentikan pemisahan keluarga. Namun, kebijakan zero tolerance tetap jalan. Hanya saja keluarga sekarang ditahan bersama. Pelaksanaannya rumit karena hukum Flores Settlement yang dibatasi penahanan anak maksimal 20 hari. Reunifikasi keluarga menjadi lambat dan juga birokratif. Executive order muncul karena tekanan
kesadaran politik, bukan karena kesadaran moral. Bahkan Melania dan Ivanka Trump ikut mendesak Trump untuk mendesak kebijakan ini. Adanya kebijakan ini menunjukkan besar adanya dampak tekanan domestik dan juga tekanan internasional. Kebijakan zero tolerance telah melanggar beberapa hak asasi manusia, terlebih pada anak-anak, seperti dalam pasal 3 UNCRC yang menegaskan jika kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, karena pemisahan paksa tanpa pengecualian jelas bertentangan dengan prinsip ini. Selanjutnya, kebijakan zero tolerance juga telah melanggar prinsip non-refoulement, yang mana prinsip ini merupakan dasar hukum pengungsi internasional yang melarang negara mengembalikan pengungsi ke tempat di mana hidup atau kebebasannya terancam. Dan kebijakan zero tolerance ini menghukum pencari suaka yang masuk secara tidak resmi, menghambat akses ke prosedur suaka yang sah, dan melanggar prinsip non-refoulement serta prinsip non-diskriminasi dalam pasal 3 Konvensi Pengungsi 1951. Berdasarkan kacamata realis, mengapa sih teori realisme itu cocok? Karena realisme menekankan kepentingan nasional dan kekuasaan sebagai motivasi utama negara. Kebijakan zero tolerance dilihat sebagai upaya memperkuat keamanan dan juga kedaulatan, bukan hanya soal nilai moral. Amerika Serikat tetap melanjutkan kebijakan selama itu dinilai sesuai kepentingan nasionalnya, meski dunia internasional berteriak. Nah, kesimpulannya, kebijakan zero tolerance yang diterapkan pemerintah Trump pada 2018 di perbatasan Amerika Serikat Meksiko mengubah pelanggaran imigrasi ilegal menjadi tindak pidana, sehingga banyak anak dipisahkan dari orang tua karena aturan penahanan. Kebijakan ini menyebabkan dampak fisik dan psikologis serius serta melanggar konvensi hak anak, terutama yang tercantum dalam pasal 3, pasal 7, dan pasal 8 serta prinsip non-refoulement dalam hukum internasional. Lalu ada juga reaksi keras dari masyarakat, organisasi hak asasi manusia, dan media yang pada akhirnya memaksa Trump mengeluarkan perintah eksekutif pada Juni 2018 untuk menghentikan pemisahan keluarga dan menahan mereka secara bersama. Nah, itu tadi dampak kebijakan zero tolerance terhadap imigran Latin yang ada di Amerika Serikat. Kami dari kelompok 3 ingin mengucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.